saya, Ustazah Akmal Permata Indi. Apa kabar anak-anak kelas 9? Hari ini, Ustazah akan men-share materi tentang bela negara dalam konteks NKRI. Apa itu negara? Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah yang umumnya memiliki kedaulatan. Unsur negara yang pertama adalah wilayah. Wilayah yaitu suatu kawasan tertentu tempat rakyat dan negara hidup serta menjalankan kegiatan dan kehidupannya. Wilayah ini harus dapat mendukung kehidupan rakyat dan juga memiliki batas-batas wilayah yang jelas dengan negara yang lain. Unsur negara yang kedua adalah rakyat. Rakyat yaitu orang-orang yang menjadi komponen dari negara tersebut. Tanpa adanya rakyat, tentunya suatu negara tidak dapat disebut dengan negara. Rakyat sendiri merupakan penggerak kehidupan negara. Unsur negara yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat yaitu pelaksana dari sistem pemerintahan yang terstruktur dalam hal menyelenggarakan kegiatan negara dan pencapaian tujuan pembangunan nasional negara tersebut. Berdaulat artinya berkuasa penuh mengenai kelangsungan negara tersebut. Unsur negara yang terakhir, yang keempat, adalah pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain yaitu negara yang menyatakan dirinya sebagai negara merdeka. Selain harus memiliki unsur yang telah disebutkan sebelumnya, ia juga harus diakui oleh negara lain. Tanpa pengakuan, negara tidak akan dapat berdiri. Pengakuan dari negara lain dibagi menjadi dua, yaitu pengakuan de facto dan de jure. Kemudian masuk ke fungsi negara. Fungsi negara yang pertama adalah melaksanakan ketertiban dan keamanan. Fungsi negara yang kedua adalah kesejahteraan dan kemakmuran. Fungsi negara yang ketiga adalah pertahanan. Fungsi negara yang keempat adalah keadilan. Ada juga ancaman-ancaman terhadap negara, antara lain yang pertama, agresi militer. Agresi militer adalah tindakan perusakan atau penyerangan suatu wilayah atau tempat yang biasanya bertujuan untuk merebut kedaulatan atau kesejahteraan sebuah negara. Yang kedua adalah pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah adalah suatu tindakan memasuki wilayah tanpa izin, baik oleh pesawat terbang, tempur, maupun kapal-kapal perang. Yang ketiga adalah spionase. Spionase adalah kegiatan dari intelijen yang dilakukan untuk mendapatkan informasi atau rahasia militer atau negara. Yang keempat adalah terorisme. Terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik. Ancaman-ancaman negara tidak hanya 4, masih banyak yang lain. Kemudian berikutnya, dasar hukum bela negara. Dasar hukum bela negara terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 ayat 3 yang berbunyi mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1
tentang pertahanan negara mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Selanjutnya ayat 2, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara. Pada intinya, setiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan negara dalam berbagai ancaman. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please stay at home ya.